Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat datang kembali di channelnya Erik Rahman. Dan di video kali ini saya akan memasang spion all new Toyota Rush atau all new Daihatsu Terios tahun 2018 sampai 2022 di mobil Nissan Grand Livina L10 tahun 2009 tipe SV. Ya, mungkin teman-teman pada nanya ya, emang si spion Toyota Rush atau Daihatsu Terios ini bisa dipasang di Grand Livina atau PNP ke Grand Livina? Ya, aslinya emang nggak PNP ya. Nah, jadi saya beli ini sudah di custom. Ya, sebelum lanjut kita iklan dulu ya. Jadi saya beli ini di Om Taufik Hidayat. Dan si spion ini sudah di custom, sudah diganti ya si kaki-kakinya pakai kaki-kaki Grand Livina. Nah, jadi ini sekarang sudah PNP ke Grand Livina dan ini juga sudah retract ya, sudah ada lampu sennya juga. Dan kalau misalkan setelah nonton video ini teman-teman berminat untuk ganti spionnya pakai spion Terios atau Rush ini, teman-teman bisa order di Om Taufik Hidayat ya. Nomornya ini ya, ini nomornya, ini juga Facebooknya ya. Teman-teman bisa kepoin Facebooknya, atau misalkan mau nanya-nanya teman-teman silahkan WhatsApp ke Om Taufik Hidayat. Ini harganya satu set 2.600.000, sudah termasuk modul retract dan juga sudah electric mirror ya, dan sudah ada switch electric mirrornya juga. Ya, spionnya ini dia copotan ori ya. Jadi ini bukan barang baru, tapi ini copotan ori, dan ini juga masih sangat bagus sekali ya. Ini kalau saya nilai ini sekitar 80-90% lah ya. Itu masih kinclong juga, kaca juga masih bening. Dan ini kalau misalkan teman-teman order di Om Taufik, ini sudah dirakitkan ya. Jadi tinggal pasang saja, nggak usah mikirin wiringnya kayak gimana. Jadi tinggal nyambungin kabel yang nanti dikasih label ya. Jadi teman-teman nggak usah kesulitan untuk memasang si spion ini. Ya, dan satu lagi ya, mungkin teman-teman juga pada nanya, kenapa sih nggak pakai spion Nissan Grand Livina yang L11 aja? Kan itu sudah PNP ya. Ya sih, itu sudah PNP, tapi harganya cukup mahal ya. Untuk spion yang sudah ada spionnya saja, untuk spion yang sudah ada lampu sennya saja itu sekitar 3 jutaan, dan itu belum retract ya. Jadi kalau misalkan ditambah retract ya sekitar 4 juta sampai 5 juta lah ya, tergantung si sellernya. Dan ini kan cuma 2,6 ya, selisih 1,4 sampai 2,4 juta, dan itu lumayan ya. Jadi mendingan pakai ini aja deh kalau misalkan mau ganti dengan yang kekinian. Nah, jadi harga 2.600.000 itu sudah termasuk sepasang spion, terus modul retract, kemudian ini switch retract dan electric mirrornya ya. Dan ini sudah dirakitkan, jadi kita tinggal pasang saja. Nah, tapi ini kan sudah nyambung ya si kabel-kabelnya, dan ketika pemasangan nanti kan kita harus menggunting ya si kabel ini. Nah, jadi supaya bisa PNP juga kedepannya, supaya bisa dilepas dan dipasang, jadi kita harus menambahkan si spion ini dengan soket yang 6 pin ya. Nah, ini kan ada 6 kabel nih di sini. Ini ada 6 kabel untuk retract dan electric mirrornya. Nah, kalau 2 kabel ini sih dia untuk lampu spionnya ya. Nah, jadi kita harus menambahkan si soket yang 6 pin ini untuk di sini. Ini juga sama di sini. Dan soket 2 pin untuk di lampu sennya ya. Ya, untuk instalasi kabel ke mobilnya ini ada 4 kabel ya. Dan ini juga sudah dikasih keterangan, jadi kita nanti nggak akan bingung. Tapi ada kemungkinan si warna kabelnya berbeda ya, kemungkinan sih, ini menurut saya aja sih.
Ya, kalau misalkan nanti warna kabelnya beda, teman-teman lihat aja ya di keterangannya ada apa aja. Nah, untuk yang ini warna merah ya. Warna merah ini untuk ke aki, ke positif aki. Kemudian ini warna biru untuk ke negatif aki ya, atau ke ground. Nah, ini warna kuning untuk ke kontak on ya. Dan ini satu lagi yang warna orange, dia disambungkan ke kabel positif central lock yang locknya ya, bukan yang unlock. Ini untuk yang locknya. Jadi ini nanti untuk trigger ketika remote mobil ditekan yang locknya, si retract-nya, si spionnya dia akan menutup ya. Ya, sebelum dipasang di mobil kita tes dulu ya. Nah, kita tes untuk yang lampu sennya dulu. Lampu sennya dia kabel yang ini ya. Ini negatifnya yang hitam, positif yang warna orange. Ada nyala ya. Satu lagi. Copot. Nah, sudah nyala ya, satu lagi ya. Oke, sekarang kita tes si electric mirror sama retract-nya. Nah, jadi nanti yang kabel ground ini disambungkan ke ground body mobil ya, atau ke negatif aki. Sedangkan untuk yang warna merah ini disambungkan ke kabel positif aki ya. Nah, jadi posisi awal seperti ini. Dan ketika kunci kontak di on kan, ini akan seperti ini. Salah. Positif. Nah, ini posisinya sudah on. Sekarang kita tes si electric mirror-nya dulu ya. Ini yang sebelah kiri. Nah, ini. Ya, berfungsi ya. Atas, bawah, kiri. Kemudian yang sebelah kanan. Kanan, kiri, atas, bawah. Nah, sekarang kita tes si retract-nya ya. Mungkin kan nggak kuat. Ya, kita tes retract-nya ya. Menutup, kemudian buka, dan nanti pas kunci kontak dimatikan ini seperti ini, dan pas tombol lock di remote ditekan, dia akan nutup ya si spionnya. Nah, seperti ini. Nah, si modulnya ini si retract-nya akan kebuka lagi ketika kunci kontak di on kan ya, seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi dia modulnya seperti itu ya. Jadi dia akan menutup ketika tombol lock remote ditekan, dan akan membuka ketika kunci kontak di on kan. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman mau ganti modulnya juga bisa ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau pas ketika tombol lock ditekan, si spion akan menutup, dan ketika tombol unlock ditekan, si spion akan membuka. Nah, kalau mau itu kita harus mengganti si modulnya, dan nanti mungkin ya di konten selanjutnya saya akan mengganti modulnya supaya bisa seperti itu. Ya, sebelum dipasang di mobil, ini si kabel-kabelnya harus kita lepaskan dulu ya. Dan ini ada 6 kabel. Nah, dan ini juga dia ada warna kabel yang sama ya.
Ya, jadi supaya nggak bingung pas nanti pemasangan, ya kita lepaskannya satu-satu dulu dan kita kasih tanda ya. Dan caranya sih terserah teman-teman ya gimana. Tapi kalau saya ini akan lepaskan kabel dan ini nanti saya kasih solasi bakar satu ya. Nah, jadi ini saya kasih solasi bakar satu di sini ya sebagai pasangannya. Kemudian ini solasi bakar 2 di sini dan satu lagi di sini 2 solasi bakarnya supaya bisa kelihatan ya pasangannya mana gitu kabelnya. Nah, ini contohnya ya. Ini sudah saya lepaskan. Ini tadi susah kebuka solasinya, lengket banget, jadi saya potong aja. Jadi di sisi yang ini saya kasih solasi bakar 1. Dan di satu lagi saya kasih juga 1 ya sebagai pasangannya. Nah, jadi nanti untuk kabel selanjutnya ini saya kasih 2, ini juga saya kasih 2, dan ini dia jadi 1 ya si jalurnya. Ini di sini 2, di sini 1. Jadi nanti ini kabelnya saya kasih 2 solasi bakar, ini juga masing-masing kabelnya saya kasih solasi bakar 2 dan seterusnya. Ya, ini kabelnya sudah saya potong semua ya dan sudah saya tandain. Jadi nanti pas pemasangan gampang ya. Tinggal disambungkan saja yang tandanya 1 ke 1, 2 ke 2 dan seterusnya ya. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman punya cara lain ya silahkan ya, bebas ini mah. Oh ya, ini ada 1 kabel lagi ya yang harus kita tambahkan soket. Nah, ini soket untuk si retract-nya ya. Jadi supaya nanti bisa dipasang dan dicopot juga. Jadi kita bisa pasangkan dulu si switch ini di dashboard ya. Oke, sekarang kita buka dulu ya si plastik hitam ini. Ini kita tarik saja. Kita bisa congkel di sini ya untuk membuka si plastik hitam ini. Kita bisa congkel dengan tespen atau obeng yang pipih. Nah, seperti ini. Ya, setelah yang atasnya kebuka, kita bisa dorong saja ya sampai terlepas. Nah, seperti itu. Ya, sekarang tinggal kita pasangkan si switchnya di sini. Oke, ini si switchnya sudah terpasang ya. Kita rapikan lagi dan sekarang kita tinggal pasang si modul dan juga spionnya. Oke, selanjutnya kita instalasi kabel-kabelnya ke mobil ya. Dan seperti yang tadi saya bilang, kita punya 4 kabel untuk disambungkan. Yang pertama itu ground. Nah, ground ini akan saya sambungkan ke bodi ya. Nah, di situ ada skrup atau baut. Nah, di situ saya juga pernah menempelkan kabel ground di situ ketika pasang proji dan lampu DRL. Terus kemudian yang positifnya ini untuk ke aki, saya akan sambungkan di sini ya. Saya akan tambahkan fuse step untuk ke aki ya. Posisinya yang di sini, yang di tengah. Satu lagi yang warna kuning ini untuk ke kunci kotak on ya, ke ignition. Nah, ini akan saya sambungkan juga ke ini, ke fuse step. Ini waktu saya pasang lampu proji dan DRL. Nah, ini dia nyambung ke sini. Nanti saya akan
sambungkan ke sini. Kemudian yang orange ini nanti kita cari jalur kabelnya di dalam sini ya. Ya, kalau misalkan teman-teman mau cari kabel yang lain juga bisa, nanti bisa dites dengan tes pen. Tapi kalau menurut saya sih yang praktis, kita bisa sambungkan si kabel kuning ini atau si kunci kontak di ignition di sini ya, di atas. Kita bisa tambahkan fuse tab, dan untuk kabel aki yang merah ini kita bisa tambahkan fuse tab di sini. Jadi lebih praktis sih. Jadi kita meminimalisir potong-potong kabel ya, atau sambung-sambung kabel. Tapi kalau untuk yang jalur lock ini ya, kita harus tetap jumper kabel ya. Ya, kalau misalkan teman-teman belum tahu apa itu fuse tab dan bagaimana cara menyambungkannya, teman-teman bisa lihat videonya di sini ya. Nah, ini ada videonya nih waktu saya pasang fuse tab. Ya, kabel merah ini saya sambungkan ke fuse tab ya. Ya, sudah sambung, dan nanti ini kita pasangkan di jalur yang tengah tadi ya. Dan kemudian kabel yang kuning ini kita sambungkan ke fuse tab juga ya. Nah, karena saya udah pernah pasang fuse tab untuk jalur ignition atau kunci kontak on, saya akan jumper di sini ya, menggunakan jumper seperti ini. Nah, tapi kalau misalkan teman-teman belum pernah pasang ya, teman-teman bisa bikin jumper baru ya ke fuse tab seperti yang kabel yang tadi ini. Nah, ini saya akan jumper dulu ya. Ya, kemudian kita jepit ya. Oke, ini sudah di jumper kabelnya ya, dan insya Allah ini aman. Kemudian selanjutnya kabel ground ya. Dan untuk kabel negatifnya saya akan pasangkan di sini ya. Nah, ini saya buka dulu nih. Ya, ini kabelnya sudah saya sambungkan ya ke body. Ya, tadi saya skip videonya soalnya agak susah ini bikin ngambil gambarnya. Ya, ini sudah saya sambungkan ya ke kabel body si kabel negatifnya. Nah, sekarang tinggal satu kabel lagi yang belum kita sambungkan. Ini kita sambungkan ke kabel positif yang lock ya, lock central lock. Ya, kita buka dulu panel yang ini. Nah, nanti kita cari kabelnya di soket sini ya. Kita buka dulu soketnya. Nah, kita bisa cari kabelnya di soket yang putih ini ya. Ini kayak semacam solasi dari kain gitu ya. Kita bisa buka dulu si solasinya. Oke, kita cek ya si arus kabelnya ketika tombol lock dipencet. Kita bisa coba-coba. Nah, ini ketemu nih. Nah, nyala ya. Nah, itu nyala. Itu nyala. Jadi kabel lock itu ada di sini nih.
di pin yang ini kabel warna coklat. Yang ini kayaknya dia buat unlock deh, coba ya. Iya. Sedangkan yang unlocknya dia kabel yang warna hijau ya. Jadi kabel yang orange ini akan kita sambungkan ke kabel yang warna ini ya, warna coklat nih. Ya, karena kabel yang orange ini dia pendek ya, jadi kabelnya saya sambung, dan saya nggak ada kabel lagi. Jadi yang orange ini saya sambung pakai kabel warna biru. Terus nanti kita jumper ke kabel yang tadi ya, yang warna coklat. Nah, karena ini di sini agak susah ngejumpernya, jadi saya akan ngejumper yang di sebelah satunya lagi. Dan di sini dia kabelnya warna abu-abu ya. Nah, yang ini nanti kita jumper ke kabel ini. Oke, kita potong dulu ya si karet ini. Dan kemudian kita jumper ke kabel yang ini ya, menggunakan jumper yang seperti tadi. Ya, ini sudah di jumper ya. Sekarang kita tutup si jumperannya. Kemudian kita rapikan dulu, kemudian kita rapikan lagi si kabel-kabelnya. Ya, ini kabelnya sudah saya tutup lagi ya dengan solasi kain yang tadi. Kemudian saya tambahkan juga ini solasi kabel supaya lebih rapih lagi. Dan sekarang kita sambungkan lagi ya si soketnya. Oke, langkah selanjutnya kita buka door trim ya. Kemudian kita masukkan kabel ini lewat jalur sini ke pintu sini, dan nanti kita naikkan ke sini ya. Dan untuk membuka door trim kita buka dulu ini cover di sini, cover yang warna silver ini. Kemudian kita juga buka skrup di sini. Kemudian kita buka bagian ini ya. Kita bisa tarik dari sini. Ya, kita tarik sampai kebuka ya. Kemudian kita buka si soket yang ini. Ya, ini door trimnya sudah dibuka ya. Dan ini soket lampu sen. Karena mobil saya mobil Livina SV, jadi belum ada lampu sen di spionnya. Jadi ini dulu saya tambahin ya. Nah, kalau misalkan teman-teman belum lihat videonya, teman-teman bisa lihat videonya di sini ya. Tapi kalau misalkan tipe Livinanya yang sudah ada lampu sen di spionnya, nanti teman-teman bisa sambungkan si kabel untuk lampu sen di spion yang itu ke kabel yang ini ya. Tapi kalau misalkan teman-teman belum pasang lampu sennya, ya teman-teman bisa lihat video yang di sini ya, yang tadi itu. Dan langkah selanjutnya kita buka ketiga mur ini ya menggunakan kunci 10.
penampakan spionnya seperti ini ya. Cukup gagah juga nih. Ya, dan selanjutnya kita pasangkan si soket ini ya untuk lampu sennya, dan nanti kita sambungkan ke soket yang ini. Kemudian satu lagi kita pasangkan juga soket yang 6 pin tadi untuk kita sambungkan nanti ke sini ya. Dan nanti ini kita sambungkan ke sini, nanti kita sambungkan ke sini. Ya, oke, sekarang kita pasang. Kita masukkan ya si kabel ini ke sini. Nah, ini kabel yang tadi pasangan yang ini ya. Ini kabel pasangan yang ini sudah saya isolasi supaya mudah untuk memasukkan ke jalur si karet ini. Yang ini kita bisa buka dulu ya si karet ini. Nah, supaya lebih mudah untuk memasukkan kabelnya. Ya, kita masukkan dari dalam. Nah, ini ya. Ini kita masukkan ke dalam karet ini ya. Nah, ini kita masukkan ke karet sini, kemudian kita ambil dari dalam sini ya. Nah, ini kita bisa buka dulu si speakernya. Ya, supaya memasukkan kabelnya lebih mudah. Jadi ini yang bagian bawah juga saya copotkan ya si karet ini. Dan kemudian saya pakai bantuan sumpit. Apa sih ini, sedotan dari besi ya, buat memasukkan si kabelnya ke sini supaya lebih mudah. Nah, ini kan lebih mudah ya masuknya. Tuh, sudah sampai sini, tinggal ditarik. Tekan lagi. Tarik dari sini. Nah, sudah, kabelnya sudah nyampe, tinggal ditarik saja. Kemudian kita masukkan ke sini ya kabelnya ya, dan kemudian kita masukkan ke atas sini. Nah, kabelnya sudah sampai sini ya. Sekarang kita tinggal pasang soketnya ya. Kita buka lagi isolasinya, kemudian kita pasangkan soketnya. Sekarang kita pasangkan dulu soket buat lampu sennya ya. Cek dulu ya si lampu sennya. Oke, lampu sennya sudah nyala. Sekarang kita pasang soket retract dan electric mirrornya. Ya, sekarang kita tinggal pasangkan skun ya seperti yang barusan. Untuk masing-masing kabel ini kita pasangkan skunnya. Nah, ini satu ke satu dan seterusnya ya. Ya, untuk proses pemasangan skun kayaknya di skip aja ya biar nggak terlalu lama videonya. Ya, ini skun dan soketnya sudah dipasang ya. Sekarang kita tinggal pasangkan si soketnya, kita sambungkan. Ya, kemudian kita tinggal rapikan saja si kabelnya. Ya, ini sudah selesai ya.
Ini kabelnya sudah dirapikan lagi dan sekarang tinggal dipasang lagi si door trimnya. Dan sekarang kita tes dulu ya, apakah sudah benar si kabel-kabelnya. Nah, ini tadi untuk kunci kontak on. Nah, ini di ignition di sini. Ini untuk kabel aki. Kabel aki kita pasang di sini saja, di tengah. Kemudian kita pasangkan dulu ya si switchnya. Ya, ini switchnya sudah saya sambungkan ya. Sekarang kita coba tes dulu. Ini masih sebelah. Kita coba tutup si spionnya. Ya, sekarang kita buka lagi. Ya, sekarang kita coba electric mirrornya ya, sebelah kanan. Ini yang ke kanan. Terus ke kiri. Ke atas. Ke bawah. Ya, alhamdulillah ya, sudah berhasil dan sudah berfungsi. Sekarang kita rapihkan dulu door trimnya, kemudian kita pasang spion yang sebelah kiri ya. Nah, nanti ini kabel yang untuk spion sebelah kiri kita masukkan ke sini, ke bawah ke situ, ke sini. Kemudian kita lakukan hal yang sama seperti tadi yang sebelah sini ya. Oh ya, satu lagi ya, kita coba ketika kita lock si pintunya, apakah menutup otomatis? Ya, dia nutup otomatis ya. Kemudian kita buka, kita nyalakan si kunci kontaknya. Ya, dia kebuka ya. Ya, alhamdulillah ya, sudah berfungsi semua. Tinggal kita pasang spion yang sebelah kiri.